kembali dalam ibadah perdana di tahun 2021. Gimananya nih kabar adik-adik? Pada sehat semua? Kalian sehat? Sehat kakak. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita mau beribadah. Sebelum kita ibadah, kita nyanyi satu lagu dulu ya. Boleh kakak. Kita akan bernyanyi Apabila Kita Sukacita. Yuk adik-adik berdiri dulu yuk. Semuanya berdiri ya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, amin haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, amin haleluya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah menaikkan lagu pujian kepada Tuhan. Nah, saat ini sebentar lagi kita akan berdoa bersama yang dibawakan oleh Bunda Beta. Ayo, kita doa dulu ya. Semuanya boleh duduk. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari yang indah ini Engkau telah kumpulkan kami saat ini. Walaupun lewat daring, tapi Tuhan, kami penuh sukacita mau memuji nama-Mu, mau beribadah datang ke hadirat-Mu. Tuhan Yesus tolong berkati kami dalam ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, supaya boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. 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 Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Puspa, kita akan membawakan lagu pujian lagi dengan judul Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Sekali lagi adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Oke adik-adik, nah kita akan mendengarkan firman Tuhan dan membaca Alkitab. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Bapa atas segala kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami masih bisa berkumpul walaupun masih di rumah Tuhan, untuk mendengarkan, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar kami akan membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan.
Kiranya Kau berkati kami, anak-anak-Mu Tuhan. Berikanlah adik-adik kami semua telinga-telinga yang mau mendengarkan. Buka pintu hati dan pikiran mereka Tuhan, sehingga firman yang boleh dibagikan pada pagi hari ini boleh mereka terapkan di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Dan berkati juga hamba-Mu ini Tuhan sebagai pelayan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Kau urapi hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga apa yang boleh keluar dari mulut hamba, apa yang boleh hamba-Mu sampaikan Tuhan, itu adalah kebenaran yang berasal daripada Tuhan. Urapi kami Tuhan, mampukan kami, tuntun kami Tuhan. Dan kami serahkan Tuhan penyampaian firman-Mu pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga selesainya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, nah pembacaan Alkitab kita terambil dari 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai ayat 11. Kau semua ulangin ya. Pembacaan Alkitab kita diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai dengan ayat 11. Nah, selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi sama Kak Puspa di sini. Mungkin sudah lama kita nggak ketemu ya. Kurang lebih ada sekitar 3 minggu. Apa 1 bulan? Kurang lebih 3 minggu ya adik-adik ya. Nah, ketemu lagi sama Kak Puspa. Nah, pada hari ini hari Minggu tanggal 14 Februari. Nah, siapa yang tahu tanggal 14 Februari biasanya kita memperingati hari? Ada yang tahu? Nah, orang-orang muda biasanya anak zaman now bilangnya hari Valentine's, hari kasih sayang. Ya kan? Hari Valentine's Day. Kalau orang keren bilangnya hari Valentine. Happy Valentine gitu kan? Oh iya, Kak Usha juga mengucapkan Happy Valentine adik-adik. Selamat hari kasih sayang ya. Walaupun di tengah pandemik tetap harus kasih sayang, ya kan? Oke, nah Santo Valentinus. Ya, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah itu yang mencetuskan hari Valentine, ya, hari kasih sayang. Nah, tanggal 14 Februari hari kasih sayang. Nah, adik-adik sering bilang nih, kasih sayang, kasih dan sayang. Nah, sekarang Kak Puspa mau tanya, ada yang tahu nggak sih pengertian dari kasih? Di rumah, siapa yang bisa jawab? Ya walaupun di rumah boleh dong jawab ya kan. Kasih itu apa ya gitu ya kan. Siapa tahu pernah dengar. Nah, jadi kalau dari yang Kak Puspa buka dari Kamus Bahasa Indonesia atau pengertian yang lain, arti kasih itu adalah tindakan memberi perhatian atau kebaikan kepada orang lain. Ya, perhatian atau kebaikan kepada orang lain. Orang lain itu siapa? Bisa aja teman kita, saudara kita, ya kan? Atau orang-orang yang lebih tua daripada kita. Bukan keluarga kita ya, maksudnya orang lain. Sesama kita sering bilangnya sesama, saudara gitu ya. Nah, jadi kasih itu adalah tindakan memberi perhatian atau kebaikan kepada orang lain. Itu yang disebut dengan kasih. Ya, adik-adik, kasih. Nah, Kak Puspa mau tanya lagi, kasih. Kenapa kita harus mengasihi? Nah, itu sekarang yang kita harus renungkan. Kasih. Kenapa kita harus mengasihi? Ya kan? Nah, jawabannya adik-adik, di dalam Alkitab Tuhan Yesus mengajarkan atau menganjurkan kepada kita untuk saling mengasihi, saling menyayangi. Ya? Nah, itu karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita, anak-anaknya. Ya? Nah, karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Contoh sekarang, di tengah pandemik seperti ini, ya kan? Tuhan masih melindungi kita. Tuhan masih memberikan kita kesehatan. Tuhan masih menjagai kita selama kita beraktivitas baik di luar maupun di dalam rumah. Dan Tuhan memenuhi apa yang kita butuhkan. Nah, itu adalah salah satu contoh Tuhan mengasihi kita. Nah,
Maka dari itu, karena kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak yang dikasihi Tuhan, maka kita harus mengikuti teladan Tuhan Yesus, yaitu harus saling mengasihi. Ya, adik-adik. Nah, itu jawabannya. Kenapa kita harus mengasihi? Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Nah, sebagai anak-anak Allah, atau sering disebut kita sebagai anak-anak terang, kita harus saling mengasihi. Seperti Tuhan Yesus mengasihi kakak, mengasihi adik, ya kan? Mengasihi saudara, itu sepupu, abang, kakak, atau siapakah, ya kan? Dan juga mengasihi orang tua. Ya, adik-adik, saudara aja dikasihi, teman-teman dikasihi, apalagi orang tua, mengasihi orang tua. Ya, karena dengan kita mengasihi, kita sudah melakukan kehendak Allah. Karena ada ditulis di Alkitab. Nah, sekarang Kak Puspa mau tanya nih, buat kakak-kakak, pelayan yang ada di rumah ataupun adik-adik, ya kan? Nah, di sini wujud kasih kita itu kepada sesama apa? Salah satunya. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab di rumah? Atau kakak-kakak pelayan ada yang bisa jawab? Ya, memang walaupun dijawab di rumah, Kak Puspa nggak bisa dengar. Tapi kan siapa tahu kita punya telepati, ya kan? Ya kan? Nah, salah satu wujud kasih yang yang Tuhan ajarkan adalah tidak membenci sesama. Tidak membenci saudara, ya kan? Jadi nggak boleh dengki sama saudara, nggak boleh membenci. Itu Tuhan tidak suka. Dan yang kedua adalah tidak merendahkan orang lain. Jadi kita sering kayak gini, kamu jelek, kamu bau, aku nggak mau temenan sama kamu. Itu namanya tidak mengasihi. Adik-adik harus mau berteman dengan siapa saja, selama itu baik, ya adik-adik ya. Berteman dengan siapa saja selama itu baik. Itu tanda kita menghargai sesama kita. Tidak merendahkan, ya adik-adik ya. Baru yang ketiga, wujud kasih kita kepada sesama. Yang ketiga adalah mau mengampuni. Nah, Kak Puspa ingat, saat waktu Kak Puspa kecil, ya kan? Kita sering nih punya teman main gitu, sambil asiknya main, nggak sengaja nih terdorong akhirnya jatuh, kakinya berdarah. Sering banget anak-anak kecil kakinya di sini berdarah gara-gara jatuh main kan, kejar-kejaran. Lalu temannya datang, aduh Puspa, maaf ya aku nggak sengaja ngedorong kamu sehingga kamu jatuh gitu. Nah, sebagai teman yang baik, apa yang biasa kita lakukan? Kita mengampuni teman kita karena dia udah minta maaf, dia nggak sengaja. Nah, kalau teman yang tidak baik apa? Pasti ditonjok balik kan? Kamu loh dibikin aku jatuh. Nah, itu yang nggak boleh. Kalau dia sudah minta maaf, dia bilang dia tidak sengaja, kita sebagai teman yang baik, kita teman yang mengasihi teman kita harus mau mengampuni. Nah, jadi ada tiga poin. Ya, bisa dikatakan 3 poin penting sebagai wujud kasih yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita. Ya, tidak membenci, tidak merendahkan saudara, dan mau mengampuni. Karena apa? Tuhan Yesus juga melakukan hal ini. Dia tidak membenci kita walaupun kita berulang kali sudah menyakiti hatinya. Ya kan? Yang kedua, Tuhan tidak pernah merendahkan kita. Tuhan menganggap kita adalah ciptaan yang paling tinggi dibandingkan ciptaan yang lain. Karena kita sudah diberi Tuhan apa? Akal budi, kepintaran, ya kan? Perasaan apalah. Sedangkan ciptaan yang lain tidak. Ya, adik-adik. Yang ketiga tadi apa? Tuhan mengampuni berbagai salah, beberapa kali, berulang-ulang kali mungkin kita bikin salah. Apa yang Tuhan lakukan? Saat kita minta pengampunan, Tuhan mengampuni kita. Tuhan menyucikan kita lagi.
Gak mungkin Tuhan mau capek-capek dia di kayu salib, ya kan, sampai mati gitu, ya kan. Itu adalah karena dia mau mengampuni kita, karena dia begitu mengasihi kita, anak-anaknya. Nah, Tuhan aja loh mau mengampuni, ya kan. Masa kita manusia, kita gak mau mengampuni. Nah, dan yang adik-adik pasti bertanya-tanya, kakak, gimana kalau kita disakitin sama teman kita? Apa yang harus kita lakukan? Sakitin balik? Bisa sih, kalau mau, ya kan, sakitin balik. Tapi itu tidak boleh. Ya, kalau kita disakitin, misalnya kita didorong sama teman kita, atau kita difitnah sama teman kita, apa yang harus kita lakukan? Kita harus berdoa sama Tuhan, berdoa supaya kita dimampukan untuk tidak membalas perbuatannya. Ya, adik-adik berdoa, Tuhan bantu saya mengendalikan diri gitu, ya kan, supaya saya tidak membalas perbuatan teman saya, sehingga saya tidak jadi sama seperti dia, ya adik-adik. Nah, yang kedua adalah membuat tekad di dalam diri. Tuhan, pokoknya mulai dari sekarang saya mau bertekad untuk tidak pernah membalas perbuatan teman saya dengan perbuatan yang sama. Jadi seandainya teman saya membenci saya tidak membalas dia juga dengan membenci. Nah, yang ketiga adalah mau mengampuni. Jadi berdoa sama Tuhan supaya diberi kekuatan untuk mengampuni. Berdoa, ya. Berdoa kepada Tuhan, Tuhan, tolong dong mampukan saya untuk bisa mengampuni teman saya, Tuhan, dan tidak menyimpan dendam lagi. Ya, adik-adik, itu 3 hal yang harus dilakukan. Karena pengampunan yang adik-adik berikan kepada teman adik-adik atau pada saudara adik-adik itu adalah mengampuni dosa dan kesalahan yang dia lakukan. Itu adik-adik memberikan setiap orang yang beriman kepada Tuhan itu untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi dengan mengampuni, ya kan, adik-adik menjadi anak-anak Allah yang melakukan semua kehendak Allah. Apa yang Allah kehendaki kita lakukan. Nah, jadi intinya adik-adik, Tuhan sudah mengasihi kita. Ya, nah, sebagai anak-anak Allah ataupun anak-anak terang, Tuhan mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Ya, karena mengasihi itu adalah perbuatan terang. Karena kita anak-anak terang, kita juga harus mengasihi. Nah, dengan mengasihi berarti kita melakukan kehendak Allah, kehendak Tuhan. Nah, jadi jangan di bibir aja bilang, aduh, hari kasih sayang nih, hari Valentine's. Tapi adik-adik tidak mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi dibaca dulu nih firman Tuhan. Ya kan? Baru diserap di dalam pikiran, kemudian adik harus lakukan di dalam kehidupan sehari-hari melalui tindakan kita sehari-hari. Nah, jadi adik-adik, selamat mengasihi, selamat merayakan hari kasih sayang. Untuk boleh dirayakan bersama keluarga, bersama teman-teman, tapi harus tetap menjauhi kerumunan. Ya, boleh tetap merayakan Valentine's Day, makan bersama boleh, ya kan? Atau saling bagi-bagi coklat juga boleh. Nah, yang penting dalam kehidupan ini, jadi adik-adik harus ingat, Tuhan Allah sudah mengasihi kita. Makanya kita sebagai anak-anak Allah, kita harus saling mengasihi. Kalau orang Korea sekarang bilang apa, adik? Sarangyo, aku menyayangimu, aku mengasihimu. Oke? Adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Oke, adik-adik, kita sudah mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Nah, kita akan menutup penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini. Semuanya adik-adiknya lipat tangan,
tutup mata, tunduk kepala, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kau berkati Tuhan, apa yang boleh kami baca, apa yang boleh kami dengar, itu semua bisa kami serap di dalam hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang mengasihi sesama kami, saudara kami Tuhan, bahkan mengasihi orang tua kami Tuhan, seperti apa yang Kau ajarkan dalam kehidupan kami. Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi kami, anak-anak-Mu yang berdosa ini Tuhan. Ajar kami juga bisa menerapkan itu dalam kehidupan kami dengan selalu hidup penuh dengan kasih Tuhan dan saling mengasihi. Kau bantu kami agar dapat menerapkannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Kau tuntun hidup kami sehingga hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing dan kami akan melanjutkan segala aktivitas kami. Kiranya Kau Tuhan yang tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Kau lindungi kami Tuhan dalam kami beraktivitas. Kiranya Kau juga yang tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan. Dan berikan kami selalu kesehatan Tuhan. Biarlah kami selalu mematuhi peraturan pemerintah dengan sebaik-baiknya, sehingga kami dapat memutus mata rantai penyebaran virus corona Tuhan. Dan kami teringat Tuhan buat bunda kami, Bunda Elka, Bunda Romian Purba Tuhan, yang masih melakukan perawatan dan pengobatan Tuhan di Samarinda, di rumah sakit di Samarinda. Kiranya Kau berkati pengobatannya Tuhan. Kau berkati obat yang diminum. Kau berkati para medis yang merawat Tuhan. Kau berkati peralatan kesehatan yang digunakan Tuhan. Kau lancarkan semuanya sehingga melalui jaman tangan Tuhan, pengobatan Namboru Elka ataupun Ibu Romian Purba bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kau berikan kekuatan, selalu kesehatan Tuhan, sehingga tubuhnya bisa merespon dengan baik pengobatan yang ada, sehingga bunda kami, ibu kami, Namboru kami tercinta Tuhan, bisa segera pulih, bisa berkumpul lagi bersama-sama kami di sini, dan bisa melanjutkan pelayanannya Tuhan. Kau berkati juga keluarganya Tuhan yang ada di sini, suami, anak-anak Tuhan, kiranya Kau juga yang menjaga dan melindungi. Begitu juga dengan Bapak Pendeta kami Tuhan yang sudah bertugas di Tanah Grogot ini, di gereja kami Tuhan. Kiranya Kau berkati pelayanan Bapak Pendeta Emil dan keluarga Tuhan, sehingga dia boleh melaksanakan tugas panggilannya dengan sebaik-baiknya Tuhan, melayani kami jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kau jagai juga anak dan istri, juga keluarga dimanapun mereka berada. Kiranya Kau juga yang tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan. Dan ajar kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang selalu melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan ajar kami menjadi anak-Mu yang taat kepada Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik udah dengerin firman kan? Firman Tuhan hari ini mau bercerita tentang apa adik-adik? Tentang mengasihi. Nah, sekarang kita mau nyanyi lagu tentang mengasihi juga. Mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan. Nah, lagu apa ya Kak Lia ya? Bermacam anak. Yuk, kita nyanyi bareng ya. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning
Nah, adik-adik kita udah nyanyi kan. Sekarang kita mau menutup ibadah kita dengan doa penutup yang akan dibawakan oleh Kak Lia. Silakan Kak Lia. Ya Kak, kasih. Adik-adik sekarang lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kepadamu. Jika hari ini kami dapat melaksanakan ibadah kami, itu semua karena campur tangan Tuhan. Kiranya minggu depan Tuhan memberikan kami roh kerajinan juga untuk kami bisa mengikuti ibadah kami seperti biasanya. Terima kasih Bapa, sertai kami selalu dalam kehidupan kami. Amin. Amin. Terima kasih. Nah, adik-adik, sebelum Kak Beta tutup, Kak Beta sama Kak Lia nggak pernah bosan-bosan untuk ngingetin adik-adik untuk selalu kalau kemana-mana jangan lupa pakai masker, lalu jaga jarak. Jangan lupa sering-sering cuci tangan. Perhatikan kesehatannya. Makan makanan yang bergizi. Nah, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.